Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan PPL PPG Daljab 2023. Ikuti kegiatan saya. Saya Akhir Andika Aritonang, asal sekolah SMP Negeri 2 Ketambe. Insya Allah hari ini saya akan melakukan PPL untuk kegiatan tugas PPG dalam jabatan 2023. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa, insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustaz senang sekali jumpa dengan Ustaz semuanya. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz hari ini semuanya masuk surga. Amin. Amin. Allah ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, hari ini sebelum kita mulai belajar, Ustaz mau absen dulu nih, ya. Mau absen dulu. Arena ada? Atika, Afika, Karisa, Parisa, Debri, Evira, Hafiza, Umaira, Kifra, Jin. Mana ya? Jin. Zahwa, Laila, Danaya, Kansa, Mutiara, ada Mutiara, Jin, Setiara, Ratu, Raisa, Beatul, Rina, Satara, Sundari, Zafira, Zahira, Zafira, Singga, Restu Alam. Oh, itu namanya satu ya? Alia. Yang izin ya. Askia. Izin. Atika. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Ada anak baru? Siapa anak baru? Oh iya. Siapa namanya? Azura. Azura. Kita dari mana Azura? Darul Iman. Ini ya? Dari? Gimana tuh? Medan. Selamat bergabung di SMP Negeri 2 Ketambe ya. Oke, insya Allah. Sebelum kita mulai, agar kita mendapat rahmat dan ridho dari Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar hari ini kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Siapa yang mau mimpin doa? Ya. Ya. Silakan. Bisa. Silakan Bisa. Doa belajar. Ilman warzuqni
belajar tentang aritmatika sosial. Ya, aritmatika sosial. Jadi sebelumnya Ustaz mau sampaikan dulu materi kita yang sebelumnya. Bagaimana materi yang kemarin? Ada bermasalah? Sudah paham? Sudah paham? Paham ya? Coba Ustaz ulang deh. Kalau yang kemarin kita belajar tentang nilai tempat atau nilai sebagian. Ya, kalau ada buku seharga satu lusin buku seharga 10.000, kan? Kalau 3 lusin buku seharga berapa? 30.000. Oke. Kalau ada pulpen nih, di pulpen nih, Ustaz beli satu kotak isinya 12, ya kan? Ustaz beli harganya 24.000. Kira-kira satu pensilnya harganya berapa? 2.000. Didapat dari mana itu? Dikali. Isinya tuh dikali dengan angkat kok. Iya, ataupun bisa juga dibagi 24.000 dibagi 12, maka dapatnya 2.000. Oke. Itu kita pelajaran yang pertama. Sekarang kita lanjut tentang aritmatika sosial terkait dengan masalah untung dan rugi, ya, untung dan rugi. Baik, sebelumnya Ustaz mau buat kelompok dulu nih, ya, karena nanti kita akan mengerjakan LKPD, ya, kita akan mengerjakan LKPD, nanti kita buat kelompoknya, oke? Baik, ini Ustaz hitung nih ya, Ustaz hitung nanti yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 kumpul dengan nomor 2, 3 dengan 3 dan seterusnya, paham ya? Oke, sekarang nih Ustaz hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Dalam hitungan 10, ayo sekarang sudah ya? Sudah di kelompok masing-masing kan? Sekarang kita bagi nama kelompoknya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok? Kita buat nama kelompoknya apa ini? Nomor, huruf atau nama-nama buah? Bunga. Bunga. Oke, nama bunga ya. Oke, ini kelompok apa ini? Hah? Anggrek. Oke, anggrek ya. Nah, buat nanti kita anggrek. Kalau kalian kelompok apa ini? Tulip. Anggrek, tulip. Di kelompok mawar. Mawar berduri ya. Mawar merah atau mawar berduri? Dua. Oke, yang sana kelompok berapa? Hah? Kelompok apa tadi? Bunga Waterlice. Candlelight. Payah juga nama bunganya ya. Oke, yang sana kelompok apa? Hah? Violet. Oke, tadi ini apa tadi? Anggrek, tulip, mawar, dandelion. Nah, terserah lah apa nama kelompoknya, pokoknya dandelion. Ya. Itu violet. Oke. Ya, berada kelompok masing-masing ya. Oke, selanjutnya sekarang untuk memfokuskan konsentrasi kita, Ustaz mau breaking nih. Expression dulu ya, biar konsennya biar dapat. Oke. Ketika Ustaz bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Oke, coba. Pagi. Pagi. Oh, ada yang bukan tepuk tangan, nggak kompak. Ulangi. Pagi. Oke, keren. Ketika Ustaz bilang siang, tepuk tangan.
ketika Ustadz bilang sore, tepuk tangan. Sore, sore. Ketika Ustadz bilang malam, jangan tepuk tangan. Karena istirahat, jadi nggak boleh kita ribut. Oke ya? Oke, kita mulai. Yuk, konsentrasi. Pagi, siang, sore, pagi, pagi, siang, siang, malam. Oke, keren. Tepuk tangan. Baik, sebelum Ustadz bagikan LKPD, Ustadz jelaskan dulu materi kita hari ini. Oke, apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah salah satu cabang ilmu matematika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Misalkan ada kegiatan ekonomi, ya kan? Ada perhitungan keuangan, ini biasanya di perbankan, ya kan, di kantor-kantor. Kemudian ada perdagangan, ya, perdagangan. Biasanya di mana? Di pasar, di supermarket, kan begitu. Nah, sekarang ketika Ustadz bilang perdagangan, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Orang jualan. Apa yang ada dalam pikiranmu saat mendengar kata perdagangan? Proses jual, bagus. Menjual barang-barang, bagus. Apalagi adanya apa di situ? Ada penjual, ada pembeli, ya, gitu. Ada barang atau produk, nah, itu ya. Itu ketika ada proses perdagangan. Ya, perdagangan berasal dari kata dagang, ya. Perdagangan berasal dari kata dagang, yaitu suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual, membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Ya, memperoleh keuntungan. Ini biasanya seorang pedagang ingin untung. Jarang ada pedagang mau rugi. Tetapi kerugian bisa saja terjadi. Ya, ada faktor mungkin barangnya sudah rusak atau penurunan harga gara-gara faktor ekonomi, bisa saja, ya. Tapi kita semua orang-orang yang mau berdagang itu pada umumnya dia ingin untung. Oke, singkatnya perdagangan itu identik dengan kegiatan jual beli, ya, jual beli. Biasanya diperjualbelikan berupa barang yang sedang tadi, ya. Sehingga tersedia sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Baik. Oke. Hari ini kita sebelum masuk ada kompetensi inti, ya. Ada 4, ya, kompetensi inti yang harus dicapai oleh seorang siswa. Ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Ya. Kemudian menunjukkan perilaku disiplin, santun, percaya diri, peduli, toleran, gotong royong, dan percaya diri dalam jangkauan pergaulan yang keberadaannya. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, ya, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, serta berkaitan terhadap fenomena dan kejadian tampak mata. Ada kompetensi yang keempat, yaitu mencoba mengelola, menyajikan dan dalam ranah konkret menggunakan, menguraikan, menghitung, menggambar dan mengarang sesuatu dengan yang dipelajari seolah sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Oke, ini adalah kompetensi intinya. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu mengenal, ya, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial itu tadi kita sudah sampaikan, yaitu penjualan,
Ada nanti kita belajar tentang pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Ya. Kemudian ada kompetensi yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Sama juga terkait dengan penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Nah, ini nanti lebih kepada kita di kehidupan sehari-hari, ya. Nanti kita pertemuan berikutnya nanti kita akan coba melakukan penjualan dengan cara marketing. Ya, nanti itu pertemuan berikutnya. Hari ini kita khusus membahas tentang untung dan rugi. Baik. Next. Indikator yang dicapai, ya. Peserta didik mampu memahami konsep dasar penjualan, pembelian, untung dan rugi. Kemudian peserta didik mampu menganalisis keuntungan dan kerugian. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan konsep dasar penjualan, pembelian, untung dan rugi. Dan indikator yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, untung dan kerugian. Ini indikator yang mau kita capai. Tujuannya apa? Nah, dari indikator tadi kita ada tujuan yang harus kita capai. Apa tujuannya? Siswa mampu memahami konsep dasar yang berkaitan dengan jual beli dari proses perdagangan dengan kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu nanti setelah belajar ini kalian nanti mampu menganalisis untung dan rugi dengan lebih teliti, ya. Nanti ada di LKPD ada soal-soal yang Ustaz berikan, nanti kalian akan menganalisis. Yang ketiga, diharapkan dari kita belajar ini, ya, kalian mampu mengkorelasikan rumus untung dan rugi dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah kalian nanti memahaminya, bisa menganalisis, mengkorelasi, nanti kalian akan diharapkan bisa menyimpulkan permasalahan sehari-hari, ya, yang berkaitan dengan untung dan rugi. Oke, bisa dipahami ya tujuan kita ya? Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke materi nih, ya. Kita masuk ke materi harga jual dan beli. Oke. Apa itu harga jual? Apa harga beli? Siapa tahu? Siapa tahu harga jual itu apa? Kan kamu ke warung nih, atau ke swalayan, atau ke barang yang dijual. Ketetapan syarat-syarat. Syarat mendapatkannya. Bagus. Ada yang lain? Ayo. Apa itu harga jual? Jadi kalian kalau ke warung Ketetapan syarat. penetapan syarat. Maksudnya itu kayak kalau kita beli itu kita harus punya harga jual. Oh, oke, kita tengok. Ya, harga jual itu adalah harga barang yang dipasang pihak penjual. Kita penjual nih, mau jual barang, kan kita yang menentukan harganya. Nah, itulah harga jual. Kita yang menentukan harganya, ya. Nah, pada umumnya itu, ya. Kalau harga jual itu, yaitu harga barang yang dipasang oleh pihak penjual. Biasanya kalau kita berbelanja ke swalayan, ke supermarket ataupun ke pasar, ya, itu udah ada ditampilkan atau dibuat harganya, kan begitu kan? Nah, kita sudah ada pergi kita ke swalayan. Siapa yang pernah ke swalayan? Pernah? Pernah ke Medan? Ke retail Maret itu tahu apa itu namanya? Indo? Nah, Indomaret. Ada pernah ke Indomaret? Apa yang kalian beli biasanya ke Indomaret? Ada nggak harganya di situ? Ada. Situ sudah ditentukan
Ya, nggak semua yang berharga. Ya, paling kalau kita mau tahu harganya bagaimana caranya? Ya, tanya. Misalnya kita belanja sayuran ini, cabai, bawang, sayur-sayuran. Tentunya kita tanya, Bu, berapa harga cabai? Nah, maka dia akan sampaikan harganya. Nah, begitu ya. Oke, itu harga jual. Sekarang harga beli. Ya. Harga beli apa? Harga beli itu adalah harga barang yang dikenakan kepada pihak pembeli. Misalnya Ustadz pedagang, kan gitu, ya kan? Harga belinya itu adalah harga yang Ustadz kenakan kepada pembeli. Itulah harga beli. Paham ya? Harga barang yang dikenakan kepada pihak pembeli. Berarti misalkan kamu seorang pembeli, harga yang Ustadz tetapkan itu harga jual, ya. Kemudian harga jual itu Ustadz tetapkan kepada pembeli, itulah harga beli dia. Paham ya? Oke, next. Oke. Nah, ini untung nih. Kita masuk ke materi dah ya. Untung. Nah, suatu penjualan dikatakan mendapat untung jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Harga penjualan lebih daripada harga pembelian atau harga beli. Jadi kita simbolkan seperti ini. HJ lebih besar daripada HB. HJ itu adalah harga jual. HB adalah harga beli. Sehingga kita bisa rumuskan. Untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Untung sama dengan harga jual, ingat ya, kurang harga beli. Ayo coba diingat. Untung sama dengan ayo sama-sama. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Kalau kita rumuskan dalam perhitungan matematikanya adalah U sama dengan harga jual dikurang harga beli. Oke, coba. Sekarang contoh nih. Oke, contoh soal. Ya. Seorang pedagang membeli pensil 1 lusin, ya, dengan harga 15.000. Jika pensil itu dijual seharga 2.000 per buah, tentukan untung yang didapat dari penjualan seluruh pensil. Ada yang tahu? Coba. Berapa? 9.000. Bagus. Ada yang lain? 3.000. Bagus. Nah, ayo. Sebelum kita bahas nih. Ayo. Jangan pakai kalkulator lah. Ayo. Seorang pedagang membeli pensil 1 lusin dengan harga 15.000. Ya, jika pensil itu dijual seharga 2.000 per buah, tentukan untung yang didapat dari penjualan seluruh pensil itu. Jawabannya berapa? 9.000. Iya, 9.000. Oke, coba kita lihat. Dari mana itu 9.000? Ah, ini dia. Jadi kan tadi harga belinya 1 lusin ya. 1 lusin berapa? 1 lusin itu kan tadi harganya 15.000. Kan gitu. Jadi 1 lusin berapa banyak itu? 12. 1 lusin 12 buah. Berarti harga penjualannya 12 buah dikali 2.000 rupiah. Jadi dapatnya berapa? 24.000. 24.000. Tadi ingat, untung tadi apa? Untung adalah harga jual harga beli ya. Oke, berarti 24.000 dikurang 15.000, dapatlah keuntungannya sebesar 9.000. Bisa paham mencari untung? Oke, insyaallah ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke rugi? Jelas? Oke, next. Nah, sekarang kita coba rugi yuk, kita pahami ya. Nah, rugi. Suatu penjualan dikatakan mendapat rugi jika
jika harga beli lebih besar atau lebih dari harga jual. Nah, coba kita tengok. Berarti harga beli lebih tinggi atau lebih besar dari harga jual. Ya. Nah, jadi kita bisa rumuskan rugi itu adalah harga beli dikurang harga jual. Harga beli rugi adalah harga beli dikurang harga jual. Oke, good. Oke, kalau kita rumuskan seperti ini ya. R sama dengan harga beli atau HB dikurang harga jual. Oke. Baik, kita lihat ke contoh ya, biar bisa mudah dipahami. Nah, ini. Karena harga menurun, terpaksa Pak Akhir menjual jeruknya dengan harga 5.000 ya, per kilogram. Sedangkan modal yang dikeluarkan seluruhnya, Pak Akhir ini mengeluarkan modal seluruhnya berapa? 540. Jika banyak jeruk 100 kg, hitunglah seluruh kerugian yang dialami Pak Akhir. 40.000. 40.000. Iya. Dari mana itu dapat? Dari 5.000 terus ke 540.000 kurang 500. Jadi Pak Akhir untung apa rugi? Rugi. Oke, coba kita lihat jawaban. Ya, benar sekali ya. Dia kerugian Pak Akhir itu sebesar 40.000. Dari mana? Ayo kita bahas sama-sama. Tadi harga pembeliannya itu adalah sama dengan modal. Ya. Harga pembelian itu sama dengan modal. Berapa tadi modal Pak Akhir? 540. Ini modal dia membeli jeruk. Ya, modal membeli jeruk sebanyak 100 kg adalah 540. Kemudian karena tadi menurun, harga menurun, terpaksa Pak Akhir jual jeruknya itu per kilonya 5.000. Ya, berapa banyak jeruknya tadi? 100 kilo. Maka 100 dikali 5.000 adalah 500.000. Maka besar kerugian yang dialami Pak Akhir adalah 540.000 dikurang 500.000 sama dengan 40.000. 40.000 lah kekurangan dari Pak Akhir. Oke, bisa dipahami? Oke, udah paham ya terkait dengan untung dan rugi? Untung tadi apa tadi? Untung jika harga jual Untung adalah harga jual dikurang harga beli. Kalau rugi? harga beli dikurang harga jual. Harga beli lebih tinggi atau lebih besar daripada harga jual. Baik, sekarang kita masuk ke LKPD. Ya, sebelum masuk ke LKPD, ya, ada mau bertanya terkait dengan untung dan rugi? Jelas ya? Oke, jelas. Sekarang ya kita mengerjakan tugas LKPD. Oke, masing-masing ketua kelompok silakan datang. Sekarang coba perhatikan LKPD-nya, ya. Coba perhatikan masing-masing teman kelompoknya diperhatikan, ya. Nah, di situ ada petunjuk, ya. Ada petunjuknya. Coba dipahami apa maksud dan tujuan daripada LKPD-nya, ya. Oke. Coba
Coba. Sudah? Saya kasih waktu 1 menit untuk mengeceknya. Silakan. Cek, ditengok dulu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Coba dilihat. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Kalau nggak buat nama panggilan dulu. Apanya? Gak apa-apa, dilanjut aja di bawahnya, disambung. Sudah? Oke. Sudah? Sudah diperhatikan LKPD-nya? Sudah? Sudah? Sudah diperhatikan? Sudah paham apa tujuan dari LKPD-nya? Jelas? Jelas ya? Oke, jelas. Silahkan untuk didiskusikan dengan teman kelompoknya, dikerjakan permasalahan. Ada berapa masalah itu? Ada 3 ya. Nah, silahkan dikerjakan. Ayo, Bapak tunggu waktunya 20 menit. Nama siapa tadi? Dr. Arman, berarti harga beli berapa? 3 juta dikurang. Yang Arman berapa dia beli, dia jual lagi? Nah, iya, 3 juta. Pembelian dan harga penjualan. Tadi harga belinya berapa? 3 juta. Harga jualnya? Berapa selisih harga? Kalau ini kan yang aman kan, kalau beli berapa? Mereka membelinya kan dengan harga yang sama. Apakah pedagang tersebut mengalami kerugian atau keuntungan? Itu kan bisa untung atau rugi. Aman rugi, ini aman. Ini aman. Lebih ya. Tadi kan harga belinya berapa? Dia belinya harganya berapa? Sudah? Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, selanjutnya kita akan presentasi hasil diskusi kalian ya dari masing-masing kelompok. Pilih 1 orang yang mewakili kelompok. Untuk permasalahan 1, kira-kira dari kelompok mana? Saya. Ya, siapa namanya? Oke, silakan Kak Zahira. Gak usah assalamualaikumnya. Assalamualaikum aja lah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang
menjadi kelompok kulit. Nah, sebelumnya pepatah menyatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dulu dengan kelompok kulit ya. Saya Zahira Alifa. Di sebelah sana ada Raida Putri Azma. Di situ ada Jahwa Supriyati, ada Hatijah Pasaribu, dan tentunya ada Nona Febri. Oke. Baiklah, lanjut kita masuk ke dalam penyelesaian masalah satu. Arman, Budi, dan Cici masing-masing membeli sebuah dengan harga 3 juta. Kemudian ketiganya menjual laptop yang dibelinya. Arman menjual laptop dengan harga 3.200.000. Nah, jadi mereka membeli laptop dengan harga 3 juta. Kemudian menjualnya dengan harga yang berbeda-beda. Harga jual Arman 3.200.000, sedangkan Budi 2.800.000 dan Cici menjual laptopnya dengan harga 3.100.000. Lanjut ke soal nomor A. Selisih harga pembelian dan harga penjualan laptop Arman adalah, berarti selisih ini kita mengurangkan harga jual yang dijual oleh Arman 3.200.000 dikurang harga beli. Harga belinya tadi berapa? 3 juta. Berarti 3.200.000 dikurang 3 juta. Hasilnya 200.000. Berarti selisih harga pembelian dan harga penjualan laptop Arman adalah 200.000. Oke, lanjut ke yang B. Selisih harga pembelian dan harga penjualan laptop Budi adalah, seperti soal yang sebelumnya, kita masukkan harga pembelian. Harga pembeliannya 3 juta dikurang dengan harga penjualan. Harga penjualannya 2.800.000. Lalu dikurangkan dan memperoleh hasil 200.000. Berarti selisih harga pembelian dan harga penjualan laptop Budi adalah 200.000. Oke, ke soal selanjutnya. Selisih harga pembelian dan harga penjualan laptop Cici adalah, nah, Cici menjual laptopnya dengan harga 3.100.000. Berarti di situ 3.100.000 dikurang dengan 3 juta rupiah dan menghasilkan 100.000. Berarti selisih harga pembelian dan harga penjualan laptop Cici adalah 100.000 rupiah. Lanjut ke yang D. Di antara 3 orang tersebut, siapakah yang untung? Nah, jadi di sini kita melihat 3 juta tersebut. Siapa yang lebih dari 3 juta nominal penjualannya, maka dialah yang untung. Dari hasil soal itu kita udah bisa baca sendiri ya, Cici dan Arman yang mendapat keuntungan. Sedangkan yang nomor E, di antara 3 orang tersebut siapakah yang rugi? Budi mendapatkan rugi sebesar 200.000. Oke, sekian hasil presentasi kami dari kelompok kulit. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena segala kesalahan berasal dari saya dan kesempurnaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, untuk permasalahan 2, siapa yang akan mempresentasikan? Oke ya, dengan siapa Kak? Oke, Kak Karisa. Kak Karisa, silakan Kak Karisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Mawar. Nama saya Karisa Lia Deniskal. Anggota kami ada 5 orang. Saya, kemudian Ratu Aluna Kusidia, Kaila Nisa Putih, Sunari Widya Ningsi, dan juga Tika Rahma. Ini adalah hasil diskusi kami tentang masalah jual. Seorang pedagang membeli 20 ekor kambing dengan harga Rp650.000 per ekor. Kemudian 12 ekor dijual dengan harga Rp800.000 per ekor. Dan sisa kambingnya dijual seharga Rp650.000 per ekor. A. Harga pembelian 20 ekor kambing tersebut adalah, cara mencarinya adalah 20 dikali 650 sama dengan 13 juta. B. Harga penjualan 20 ekor kambing tersebut adalah 12 ekor kambing dijual dengan harga Rp800.000 yang menghasilkan 9.600.000. Kemudian 8 ekor kambing dijual dengan harga Rp650.000 yang menghasilkan 5.200.000. Jika ditambahkan, hasilnya adalah 14.800.000. C. Apakah pedagang tersebut mengalami kerugian atau keuntungan? Tentukan besar untung atau ruginya. Keuntungannya adalah 1.800.000. Dari 2 soal di atas didapat kesimpulan untung. Cara mencari untung adalah
kurang harga jual. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu permasalahan 3. Ya, permasalahan 3 dari kelompok mana yang mau mempresentasikan? Ya, silakan. Dengan Kak apa? Oke, Kak Atika, silakan Kak Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Violet dengan anggota Atika Putri Ajis, Arena Rizky Tri Agara, Raisa Rizky Nafia, Gerira Haifla Santana, Gerira Talita Yolas. Hasil diskusi kami adalah masalah 3. 1. Tabel untung. Harga beli 10.000, harga jual 12.000. Maka harga untung adalah 2.000. Harga beli 3.000, untung 2.000 dan harga jual adalah 5.000. Kemudian harga jual 15.000, untung 7.000 dan harga beli adalah 8.000. Dari tabel di atas didapat bahwa HB sama dengan HJ kurang untung dan HJ sama dengan untung tambah HB. 2. Tabel rugi. Harga beli 10.000, harga jual 8.000, maka ruginya adalah 2.000. Kemudian harga beli 15.000 dan rugi 1.000 dan harga jual adalah 14.000. Kemudian harga jual 18.000, rugi adalah 5.000, maka harga belinya adalah 23.000. Dari tabel di atas didapat bahwa HB sama dengan HJ tambah R dan HJ sama dengan HB kurang R. Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih Kak Atika yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Keren ya. Semuanya keren-keren. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Ustadz ucapkan kepada perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Maka kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Baik, kira-kira kita bisa simpulkan ya, materi kita hari ini adalah terkait dengan untung. Masih ingat apa itu untung? Untung bisa dikatakan untung jika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Iya, untung lebih besar. Kalau untung itu adalah harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Oke. Kalau rugi? Harga beli lebih besar daripada harga jual. Oke, masih ingat. Kalau tadi apa namanya? Aritmatika sosial? Aritmatika sosial itu tentang proses perdagangan, tentang Iya. matematika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, keren. Sudah? Sudah paham ya? Ada yang ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya Ustadz untuk merefleksi kita semua, ya. Refleksikan apakah pembelajaran hari ini menyenangkan buat kalian? Terima kasih, mudah-mudahan terus kita senang untuk mengikuti pelajaran. Ya, kalau kita senang, ya intinya senang. Kalau kita menyenangi suatu pelajaran tersebut, maka kita akan mudah ini, akan mudah mendapatkan ilmunya. Kalau kita sudah suntuk, ya, sudah suntuk, malas, maka akan sulit masuk ilmunya. Ya, makanya kunci utama untuk mendapatkan suatu pelajaran itu kita harus senangi dulu. Ya, makanya kita harus senang supaya ilmu itu bisa dapat dengan mudah kita dapatkan. Ya. Oke, yang kedua, apakah kalian hari ini sudah memahami materi yang Bapak jelaskan hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan pemahaman ini bisa modal kalian nanti untuk persiapan ujian. Karena nanti ujiannya nanti ya, ujian sumatif nanti akan Bapak buat soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan yang kita bahas hari ini. Oke, terakhir pertanyaan Ustadz ya.
Kira-kira dari semua dari tadi Bapak Ustadz menjelaskan ya, dari masalah aritmatika sosial, kemudian masalah untung, masalah rugi. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Udah jelas ya? Jelas. Oke, alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat kalian. Mudah-mudahan ilmunya berkah ya, bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam